Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya hari ini aku mau masuk ke kelas. Nah sebelum masuk ke kelas biasanya aku siap-siap dulu. Aku siapin mana absen, kemudian buku cetak, buku tulis, dan peralatan lainnya yang harus aku bawa ke kelas. Setelah siap semua, kita langsung masuk ke kelas. Jadi setelah sampai di kelas, untuk kegiatan awal aku selalu ngajak anak-anak untuk berdoa. Setelah berdoa aku selalu biasakan untuk greeting. Jadi karena ini pelajarannya bahasa Inggris, aku tanya, "Good morning everyone." Kemudian anak-anak jawab, "Good morning Miss." Setelah itu aku tanya, "How are you today?" Anak-anak selalu jawab, "I'm fine and you?" Jadi nanti aku jawab, "I'm very good." Gitu kira-kira. Setelah itu aku kasih tepuk semangat. Nah seperti yang ada di tampilan ini ya teman-teman. Gimana semangatnya anak-anak? Oke, nah sekarang kita lihat siapa ya anak yang ada di depan pintu itu. Nah jadi anak yang ada di depan pintu itu adalah bukan anak kelas 1 ini, tapi dia itu kelas 2 yang berangkatnya siang. Tapi dia berangkatnya nggak tahu kenapa dia berangkat lebih awal. Nah sekarang kita lihat apa sih perbedaannya kegiatan anak SD dan anak SMA setelah selesai pembelajaran dan diberikan tugas. Oke, kita cek. Nah, untuk anak kelas 1 SD biasanya setelah selesai dikasih tugas, mereka tuh cari kegiatan lain yang membuat mereka tuh nggak jenuh. Karena mungkin kalau anak 1 SD tuh kalau duduk anteng tuh dia nggak bisa. Apalagi sekarang kita tuh menggunakan kurikulum merdeka, di mana kita tuh dituntut untuk membuat siswa itu merasa nyaman di kelas, kemudian membuat siswa tuh senang sehingga siswa tidak tertekan. Karena memang ada sebagian siswa yang benar-benar tuh dia tuh nggak betah untuk duduk menerima materi. Jadi terkadang ada yang harus jalan-jalan sambil mendengarkan guru menjelaskan, dia bisa masuk materinya. Ada juga yang harus fokus duduk diam yang bisa menerima materi. Ada juga yang sambil tidur tapi dia mendengarkan materi. Jadi memang sangat berbeda-beda tipe siswa untuk menerima materi dari guru atau teman lainnya. Nah, begitulah kira-kira itu PR untuk para guru-guru sehingga membuat siswa tuh merasa senang. Kemudian ilmu yang diberikan oleh guru itu diterima dengan baik sehingga bisa dipraktekkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat nantinya. Dan yang pastinya untuk kognitifnya anak-anak bisa meningkat dan bisa lebih baik lagi. Jadi walaupun mereka tuh belajarnya kelihatannya ada yang sambil jalan, ada yang sambil ngobrol, tapi insya Allah nanti anak-anak di sini bisa menerima ilmu yang diberikan gurunya dengan baik dan benar. Oke, itu tadi kira-kira kegiatan anak 1 SD ketika selesai dikasih tugas atau sedang dikasih tugas. Sekarang kita lihat bagaimana jika anak SMA diberikan tugas khususnya untuk pelajaran matematika. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, kalau untuk anak SMA, ketika dikasih tugas sama gurunya, apalagi pelajaran matematika, lihat betapa fokusnya mereka. Nggak ada satu anak pun yang keluar dari tempat duduknya, apalagi sampai ngobrol. Mereka tuh udah nggak ada waktu lagi untuk ngobrol. Saya nggak tahu di sini mereka itu takut sama gurunya atau memang tuh dia serius ngerjain matematikanya. Beda banget kan teman-teman sama anak 1 SD tadi. Namanya juga sudah anak SMA, masa harus sama anak kelas 1 SD ya kan teman-teman? Pasti ada bedanya dong. Oke teman-teman, mungkin itu kegiatan kita hari ini. Kita lanjut di kegiatan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.